Sebenarnya uniknya kita yang udah berusia ini kan demam panggungnya pasti ada. Pastilah ya. Beda kalau zaman waktu Putri Indonesia ya. Waktu Putri Indonesia kita masih yang very chill, terus santai aja gitu kan. Mungkin ya nervousnya beda gitu. Kalau nervousnya ini kan dilihat anak gitu kan. Beda ya pandangan suami sama anak yang menyaksikan. Dilihat keluarga gitu kan, kayaknya aduh gimana ini gitu. Tapi ya udah dijalanin lah proses itu. Oke, wow, keren ya. Ini pengalamannya berbeda banget nih ya. Kalau yang dulu untuk di masa-masa mudanya, ini sekarang sudah jadi ini ya, istri jadi ibu gitu ya. Udah beda banget ya. Nah, kalau waktu itu kan selain jadi pemenangnya juga katanya mendapatkan penghargaan lainnya itu ya. Betul. Ada pemenang kategori Best Social Care. Ya. Wah, apa itu? Ya, jadi saat di 2 minggu kita mengikuti pelatihan, gitu, ada materi-materi yang memang harus kita akhirnya bawa pada saat kita melakukan penilaian kan, gitu. Nah, salah satunya memang ada di social care, itu kami ditunjuk untuk coba mikirin apa yang kiranya bisa kita bawa untuk di sosial, peduli kepada sosial. Gitu. Nah, waktu itu memang saya ambil karena ini sebenarnya ada dua kategori di social care itu. Nantinya pemenang itu akan menjadi duta keluarga, tapi itu yang berkelompok. Yang individual job itu adalah bagaimana kita menciptakan satu social care project yang akhirnya nanti itu bisa kita bawa di duta keluarga yang berkelompok tersebut. Gitu. Nah, waktu itu mungkin idenya saya terpakai dan dinilai relevan, dinilai baik, sehingga akhirnya saya bisa dapat title untuk si social care. Itu gitu. Apa tuh waktu itu? Itu kita Car Free Day, Car Free Day waktu itu, dan kita karena ini tentang perempuan ya, jadi waktu itu aku lebih menyuarakan tentang hak perempuan untuk bisa speak up gitu. Karena waktu saat 2022 itu kayaknya isu yang lagi hangat tentang kekerasan, kekerasan pada wanita. Jadi karena kita juga bekerja sama dengan KPPA, nah kita ambil momentum itu untuk Car Free Day kita menyuarakan tentang perempuan. Hak bersuara. Iya, hak bersuara untuk perempuan gitu. Kalau di Mrs. Worldwide itu sebenarnya apa sih yang diusung temanya? Tentang sosial atau? Lebih ke empowerment, empowerment dan juga untuk sosial. Lebih ke itu ya. Dan ini dari pemilihan Mrs. Worldwide Indonesia kemudian ke ajang internasionalnya yang backgroundnya ada di Singapura. Iya. Wah. Jadi Mrs. Worldwide itu sebetulnya dari Singapura. Oh iya. Ya, sudah ada sekitar 10 tahunan ya. Jadi yang 2022 kemarin itu memang perdana di Indonesia. Itu. Jadi perwakilan pertama ya? Iya, perwakilan pertama. Dan kita memang diwajibkan untuk pemenang itu dibawa ke Singapura untuk diperlombakan kembali dengan negara-negara lain yang sudah memiliki license Mrs. Worldwide. Gitu. Jadi kita diadu lagi sama para pemenang juara pertama-tama dari masing-masing negara. Jadi mewakili Indonesia. Ya, mewakili Indonesia. Dan di sana luar biasa memenangkan runner-up 3. Kemudian juga ada Mrs. Queen of People Choice dan juga Mrs. Lady Empowerment. Wah, keren. Ceritain dong pengalamannya, kok bisa banyak banget gitu awardnya. Jadi kalau runner up 3 memang pure dari dari mungkin penilaian ya, kan sama di sana juga pastinya sama. Kita ada session penilaian, ada session kita pelatihan dan macam-macamnya gitu. Kalau untuk yang Queen of People Choice itu sebenarnya ini lebih kepada teman-teman peserta, gitu. Teman-teman peserta yang memang menilai saya, karena di situ segmentasinya beda kan. Jadi ada segmen yang melihat ini sebagai perempuan leader atau sosok ini kamu mau nilainya seperti apa. Jadi masing-masing kita diberikan waktu untuk saling menilai ya satu sama lain.
gitu. Dan di situ mungkin para teman-teman yang ada di situ sepakat untuk memilih saya sebagai, karena kan kita panggilannya Queen ya kalau di Mrs. itu Queen gitu. Jadi Queen of People Choice, jadi pilihan daripada teman-teman, dan ini juga lewat voting. Itu sempat voting juga, kita ada voting dan voting ini ya puji Tuhan teman-teman saya sangat support gitu kan, yang di Indonesia maupun yang di luar itu ya sangat support. Jadi ya saya dapat inilah Queen of People Choice gitu. Dan satu lagi Mrs. Yang Lady ketiga Empowerment. itu Lady of Empowerment, itu dilihat penilaian juga. Jadi ini adalah salah satu bentuk penilaian juga, di mana pada saat di sana itu bagaimana sikap kita, bagaimana kita peduli sama teman-teman yang ada di sana, terus bagaimana kita memiliki ide ataupun tindakan-tindakan kita selama yang kita dinilai di dalam ajang tersebut, yang akhirnya saya bisa dapat title empowerment. Mungkin karena saya orangnya suka encourage gitu. Jadi kalau ada yang udah mulai down gitu, bisa, yuk kamu bisa gitu kan. Terus apa nih yang kira-kira kurang, terus mungkin di sana juga pastinya kan detail ya, bisa. Yang dilihat bukan hanya fisiknya kita tapi juga brainnya kita juga, terus empati, simpatinya kita juga gitu. Dan itu nggak dilihat untuk diri kita sendiri, tapi juga bagaimana kita bisa mengencourage yang lain gitu. Sedangkan di sana itu kan kita dari berbagai negara yang bahasanya juga beda-beda, banyak banget juga yang nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Terus mereka kayak, ini apa ya, suruh ngapain ya gitu, karena kan mungkin ya dia menang di negaranya tersebut sebagai juara 1 dengan bahasanya mereka, budayanya mereka, tapi ketika kita kumpul di internasional itu pastinya kan berbeda. Beda lagi pengalamannya semuanya berbeda, lalu tata cara dan juga sikap juga kan pasti harusnya bisa ngikutin yang ada di venue tersebut gitu. Jadi ini yang mungkin akhirnya saya bisa dapat empowerment, mungkin karena saya dinilai bisa mengencourage dan membantu teman-teman yang ada di sana. Keren. Gitu ceritanya. Wah, terus sampai sekarang juga masih kelihatan ya aktif juga loh di berbagai kegiatan. Betul. Dan termasuk bisnisnya ternyata sekarang sudah di depan kita. Ini salah satu usaha di bidang health dan wellness juga ya. Betul. Ini apa sih ngomong-ngomong Heavenly Nest ini? Heavenly Nest itu memang cikal bakal usaha saya yang sudah saya tekuni dari tahun 2016. Ya, jadi bermula dari memang saya tuh suka melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat buat lingkungan pastinya. Gitu. Nah, sarang burung walet ini sarang burung walet ini ya. Sarang burung walet ya. Iya. Kalau buat yang belum pernah lihat nih. Jadi bentuknya ini prosesnya panjang sekali, Untuk sampai bisa bikin gini. Untuk bisa jadi seperti ini. Oh, gitu. Oke. Jadi gimana tuh, ceritain dong. Ini termasuk adalah budidaya tapi yang alam gitu ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia ini dikenal sebagai berlian putihnya Indonesia, dan salah satu produk unggulannya Indonesia juga gitu. Kenapa? Karena sarang burung walet ini banyak mengandung khasiat yang belum diketahui orang Indonesia. Apa tuh? Gitu. Manfaatnya salah satunya aja? Kolagen, terus vitamin, mineral, terus ada dia untuk pertumbuhan sel-sel baru. Gitu. Ini Dokter Raisa kan cantik banget begini kan. Amin. Ini pasti juga ngerti deh istilahnya ingredients apa aja yang ada di dalam sarang burung walet itu. Karena memang ini sebetulnya lebih populer untuk di ASEAN itu di China. Ya, Nah, biasanya ini kan sudah banyak dikonsumsi lebih awal sama mereka. Dan di Indonesia sendiri memang belum terlalu orang aware sebenarnya what is bird nest gitu. Kadang-kadang pertanyaan itu banyak. Nah dari situlah saya mau istilahnya mulai mempromosikan. Gitu. Ternyata bird nest ini sebenarnya dari Indonesia, karena dari dulu tuh banyak banget teman-teman yang pulang dari luar negeri itu bawa balik barang Indonesia. Gitu. Jadi aku baru pulang dari Hong Kong, aku baru pulang dari Singapura, terus oleh-olehnya aku beli ini gitu. Aku bilang ini kan dari Indonesia gitu kan. Kok belinya di sana gitu. Ya, terus di sini nggak tahu belinya di mana. Terus ada juga banyak yang ini bagus banget tapi kita nggak ngerti gimana cara ngolahnya gitu kan. Jadi dari sini aku mulai waktu itu di 2016 aku mikir kayaknya aku mau mulai mempromosikan sarang burung walet ini deh gitu untuk masyarakat kita khususnya. Gitu. Jadi mostly kan ini memang untuk kesehatan, bonusnya kecantikan ya? Yes, karena
kulit ya, untuk kulit, ya, penting banget ya. Kulit. Terus Biar awet cantik nih kayak sama. Mrs. Marlina. Sama. Oke. Jadi Terus, ini kita ini adalah bentuk daripada aslinya. ini kan ya? Iya, ini ya, iya. tadi sama ya? Iya, ini sama. Jadi ini Putih gitu ya? ini kita bersihkan dari bulu-bulu dan dari kotoran-kotoran. Karena ini kan sebenarnya sarangnya burung walet yang dipakai sama burung tersebut untuk menetaskan telur sampai akhirnya telurnya bisa jadi baby baru, bisa terbang baru itu kita panen. Nah, dia itu kan hidup di situ karena yang jadi manfaatnya tuh ininya ya? Air liurnya. Air liurnya, Iya, burung air itu kan liurnya, ya? Yang Sweet akhirnya grass. ada di Iya. sarangnya. Iya, Oke. jadi dia buat sarang ini untuk tempat tinggalnya dia, untuk dia lay the egg sampai dengan dia bisa menghasilkan walet kecil yang baru gitu. Nah, dia pakai ini setelah itu kenapa ini sangat tinggi antioksidannya, sangat baik untuk kesehatan kita karena memang ini dihasilkan dari air liurnya si burung tersebut itu. ya, yang akhirnya ini nantinya setelah kita panen itu kita bersihkan dan kalau memang ini kebetulan sarang walet saya dari Kalimantan. Jadi ini di habitat asli ya, di habitat asli yaitu di Kepulauan Kalimantan dan dia letaknya di dalam hutan. Jadi ini waletnya walet liar, bukan walet ternak gitu. ternakan ya, gitu. Jadi nanti dari sini itu kita jadikan minuman seperti ini yang juga udah saya campurkan dengan beberapa formula. Ini ada acainya ya? Iya, ini ada goji berry. Oh, goji berry. Iya, dan ada kurma. Oh, ini kurma. Iya. Oh, gitu. Dan ini yang bisa jadi langsung dari minum sini lah ya. Langsung minum. Kalau yang ini harus diolah dulu kan? Harus diolah dulu. Karena ini adalah raw materialsnya. Nah, Cara ngolahnya gimana nanti? ini banyak banget bisa diolahnya dengan cara di steam. Oh, Lalu nanti setelah kita jadi cair atau udah mateng gitu, itu bisa kita campurin di minuman kita, atau di sup makanan, ya, di biasanya sup ya. ya. Biasanya itu kalau di Chinese dining ya, ada itu di suka supnya. ada dijadiin sup gitu. Atau dikasih manis-manis itu tadi ya, Bisa. jadi bisa dikasih untuk Bisa dessert. gitu. Tapi ini ada yang unik loh, satu hal loh. Ini apakah gerangan? Kenapa tiba-tiba ada bird nest mask? Jadi ini inovasi terbaru nih kayaknya. Iya, jadi ceritanya gini, kita ini harus selalu kreatif kan, gitu kan. Jadi setelah minuman, and then sarang kering. Kalau sarang kering memang sekarang kebanyakan ekspor ya, karena orang luar udah lebih mengenal cara mengolahnya, jadi lebih banyak ekspor. Nah, kita ditunjuk untuk bisa hilirisasi produk. Gitu, sesuai dengan peraturan pemerintah juga kita akan ikutin ya, gitu. Jadi saya mulai berpikir kira-kira apa sih yang bisa, karena ini kan sebenarnya basicnya untuk kesehatan, untuk kecantikan, which is bisa kita pakai dan bisa kita olah untuk berbagai macam produk yang memang bisa masuk untuk di segi kesehatan dan juga segi kecantikan. Nah, kalau untuk karena kita juga sifatnya universal yang bisa dipakai sama wanita ataupun pria, jadi saya pikiran kayaknya masker ya, karena laki-laki sekarang juga, pria sekarang banyak banget yang mulai ngerawat wajah kan, nggak cuma wanita aja gitu. Dan masker ini gampang kan, nggak perlu yang ini masker sheet repot jadi gitu langsung pakai aja gitu, dan kandungannya adalah 90% bird nest. Ya, jadi si kolagennya udah langsung ada jadi langsung ya nempel ke kulit wajahnya nanti. Kalau minuman itu untuk di dalam, kalau ini untuk di luar. Oh, keren. Semoga nanti makin banyak inovasi produknya ya. Iya, selain itu sebenarnya ada satu lagi yang kita launching di tahun 2022 juga. Ini adalah immune support. Apa itu? Jadi ini sama jelly. Oh, gel. Pasti Reza ngerti deh. Kan Reza suka tuh yang K-pop tuh kalau di drama K, itu sering kan yang dia snacking something gitu. Ya, nah ini snackingnya tapi kita healthy snacking, jadi dari bird nest juga. Which is bird nestnya sudah diformulasikan menjadi jelly, jadi ini untuk tahan lapar, gitu kan. Tapi dengan fungsi dan khasiat daya tahan tubuh. Daya tahan. Wah, keren. Ya, ini memang kalau jadi pengusaha memang harus selalu inovasi ya. Iya. Penuh dengan kreativitas yang dikembangkan gitu. Tapi ini keren banget loh. Katanya sudah berapa kali nih meraih penghargaan kayak Epic Awards dan Awen Awards yang pastinya keren banget dan menginspirasi. Selamat ya. Thank you.
Ya, jadi ceritanya juga mulai dari bisnis ini, Raisa. Jadi di mana saya mulai bisnis ini yang kecil-kecilan waktu itu, mulai dari ya UMKM ya, gitu. Nah, terus dari sini mereka melihat sebenarnya penilaian ini lebih kepada aspek bagaimana saya bisa berdampak, usaha saya ini bisa berdampak untuk orang lain dan juga sosial. Gitu. Jadi seperti contoh mungkin karena saya ini yang daerahnya ada di Kalimantan, otomatis kita akan mempekerjakan lebih banyak orang-orang warga setempat gitu, untuk menjadi petani panennya kita, gitu. Lalu setelah itu juga untuk proses pembersihan itu kan juga nggak mudah, Raisa. Jadi saya mengambil anak-anak yang putus sekolah, yang tidak bisa melanjutkan sekolah, itu untuk bekerja pada kami, membantu untuk membersihkan si sarang burung walet ini sampai jangan bersih seperti ini, gitu kan. Dan pastinya inilah hal-hal yang mungkin dinilai daripada award-award tersebut, gitu. Sehingga saya bisa mendapatkan award-award ini. Ih, keren. Duh, inspiratif banget ya. Memang seneng deh kalau ngobrol-ngobrol sama perempuan yang selalu produktif meskipun di tengah-tengah kesibukan jadi ibu juga. Gimana anak-anak sehat? Ya, puji Tuhan sehat. Udah kuliah malah. Wah, udah kuliah, mamanya masih awet muda banget ya. Udah kuliah. Waduh. Terus gimana bisa tetap produktif kayak gini ngerjalanin bisnisnya, keluarga juga? Ada tipsnya nggak nih mungkin yang bisa di-share nih ke Lovely People? Tipsnya satu sih sebenarnya, kita harus tahu diri kita, passionnya kita di mana, dan juga bisa konten. Jadi ketika kita sudah konten dengan diri kita itu sharingnya gampang, gitu. Kalau untuk pembagian juggling between family, between work, gitu ini pastinya tuh semua orang ngadepin itu kan, tapi kita bisa set priority, gitu. Priority apa yang memang kita perlukan untuk di situasi kita yang seperti ini. Nah, kalau kita sudah bisa set priority kita, pastinya lebih mudah untuk bisa juggling in between. Oke, jadi setiap ada suatu hal yang keputusannya harus mengambil apa, udah tahu prioritasnya. Prioritasnya mana. Thank you so much. Thank you, Sudah main ke sini dan udah sharing sama semuanya. Sukses selalu dan juga makin banyak berkat. Thank you semua Lovely People.